Oke, halo semua, kembali lagi di channel gua. Pada video kali ini, gua mau ngebahas suatu kerentanan pada website eh, FMIPA Unika, di mana di sini kita punya sebuah halaman ujian, dan di halaman ini ada kerentanan error beserta broken access control. Oke, pertama-tama gua mau bahas tentang apa sih kerentanan yang ada di website ini. Nah, jadi gue udah buat beberapa visualisasi ini dia visualisasinya. Oke, kita anggap di sini ada suatu kantor dan di sini ada kertas atau karyawan yang ingin berbuat macam-macam gitu kan. Nah, dari visual cocokologi ini, gue bakal jelasin pertama itu gue mau ngejelasin yang namanya IDOR atau yang sering kita kenal dengan Insecure Direct Object Reference. Nah, IDOR itu gampangnya kayak ada nih orang yang mau masuk ke halaman admin, tapi dia bukan admin, jadi dia nggak bakal bisa masuk. Nah, begitupun di website. Jika ada orang yang pengen masuk ke halaman admin, maka dia harus punya kredensial admin. Jika dia nggak punya, dia nggak bakal bisa masuk. Nah, di sini IDOR tuh cukup berbahaya karena siapapun bisa masuk ke halaman admin tanpa dia ada role admin atau tanpa ada autentikasi lagi. Bahasa gampangnya, contohnya ya, kayak ada seorang karyawan yang di sini nih saya contohkan sebagai kucing, eh, karyawan biasa yang berperan sebagai operator, dan dia tahu kalau ruang manajer itu di sampingnya, di sebelahnya. Nah, di ruangan ini ada beberapa data credentials perusahaan atau data-data penting lah, bahasa gampangnya. Nah, dia kan nggak punya akses buat masuk ke halamannya atau nggak bisa akses ke ruangannya ya kan, kecuali punya kartu atau credentials admin. Namun di sini yang janggal, anggaplah adminnya pergi ya kan, sedang nggak aktif nih adminnya nih. Nah, IDOR di sini berfungsi sebagai pintu masuk karena sang peretas bisa masuk ke dalam ruangan meskipun dia nggak punya kuncinya, alias pintunya nggak dikunci. Bagaimana bahasa gampangnya? Oke, di sini ada pintu. Pintu ini terkunci kan? Kelihatannya aman. Namun jika ada seorang yang paham apa itu IDOR, apa itu uh, broken access control, maka dia bisa saja mengetes lah ya, mengetes. Anggap ini dia mau mengetes kalau perusahaannya ini ada IDOR atau enggak. Pas dicoba, ternyata dia bisa masuk. Pintunya kebuka, dia bisa masuk ke sini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di server atau di kodenya dia tidak ada keamanan lagi atau pencegahan lagi. Jadi ini bisa dibilang juga insecure, di mana insecure ini halaman itu nggak aman secara keseluruhan, cuma secara visual atau secara kecil aja amannya. Kalau untuk endpoint itu biasanya kurang aman. Ini contoh endpoint ya. Nah, di sini ada admin panel, di sini ada peretas. Sang peretas nggak punya akses admin, tapi dia mau akses suatu file atau suatu credentials yang harus menggunakan role admin. Nah, dengan IDOR ini dia bisa masuk ke halaman admin, dan juga ini juga termasuk broken access control ya, karena IDOR dan broken access control atau BIC itu juga satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Mereka berdua ini kayak biji lah, nempel terus. Nah, dari kedua teknik itu dia bisa akses credentials admin meskipun dia nggak punya akses admin. Nah, itu bahannya IDOR. Dan di sini gua udah ada contohnya ya. Di sini akun gue baru buat tadi, di akun FMIPA Uniga. Dan di sini gue akan logout dulu. Ini gue login sebagai peserta ya. Gue akan logout dengan akun peserta dan bakal masuk ke akun operator.
Sebentar. Nah, ini kita udah masuk ke halaman operator, di mana di halaman operator ini dia cuma bisa ngelihat data tes dari peserta gitu kan, atau yang bertanggung jawab mengurusi token atau hasil tes ujiannya. Nah, ini dia. Namun, dia nggak bisa akses halaman admin, nggak bisa akses credentials admin juga kan. Nah, gua mau uh, akun Acu ini atau operator ini dia bisa akses ke halaman admin. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu di sini gue udah lihat beberapa credentials. Tuh, sebentar. Mana ya? Nah, ini gue udah masuk ke akun administratornya. Ini juga termasuk stolen credentials ya guys, karena di website ini dia menggunakan open source. Dan kita bagaimana tahu setiap kode yang tersebar luas di internet itu bakal bisa diolah kembali atau semua orang bisa lihat kembali lah bahasa gampangnya. Nah, jadi jika semua orang bisa lihat kodenya, maka kemungkinan juga semua orang juga bisa paham cara kerjanya, cara struktur database-nya kerja, cara user loginnya bagaimana, itu bakal bisa dioprek lagi. Nah, saran saya untuk dosen atau untuk penanggung jawab Uniga, mungkin coba lagi untuk manajemen datanya, karena passwordnya itu cukup rawan kalau tidak diganti secara default. Mungkin saran saya coba ganti passwordnya agar tidak mengikuti bawaan lah. Nah, ya seperti itu bahasa gampang ya. Nah, di sini saya punya akun di mana ini administrator, bisa lihat data modul, bisa lihat data peserta, bisa lihat data tes. Saya mau agar si Acu ini bisa lihat data modul contohnya ya. Kita bakal lihat daftar modul. Nah, ini dia nggak bakal bisa lihat nih modul kayak gini si Acu ini. Kecuali dia akses suatu endpoint. Coba kita lihat bagaimana endpoint-nya bekerja. Dan di sini kita lihat banyak sekali ya get-get dan juga respon-responnya. Tapi saya mau ngetes ke sini, di mana ini adalah suatu endpoint dari API yang bertanggung jawab untuk manajemen modulnya. Nah, kita lihat di sini ya, bin salah bin jadi apa, prop. Boom. Oke, biar cepat aja kita bakal coba di administrator ya. Di sini ada data user yang mengatur website ini. Di sini gue bakal coba lihat datanya. Nah, di sini udah ada. Gue mau coba lihat ini. Bisa nggak ya? Boom, bisa. Nah, ini kalau pakai akun administrator, dia bakal muncul seperti ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di akun Acu ini kan nggak ada panel ya, nggak ada menunya ya. Namun, jika kita masukin datanya tadi atau endpoint yang tadi, boom, semua data bisa kelihatan oleh si Acuy. Ini berbahaya karena walaupun si Acuy bukan administrator, tapi si Acuy bisa akses semua datanya. Ya, data super admin, nah yang lain-lain lah. Ini cukup berbahaya bagi server. Kita coba yang lain ya guys. Gua mau coba ke file manager. Gue bakal coba ke file manager dengan teknik yang tadi. Kita lihat dulu. Nah, ini berbahayanya kenapa? Bang, kan itu cuma bisa diakses di halaman admin. Bagaimana dia tahu cara akses adminnya? Bagaimana tahu dia ada endpoint seperti itu? Gampang guys. Jadi kalian tinggal install aja di server kalian sendiri gitu kan. Nanti kalian tinggal uji coba aja tuh di mana kerentanannya. Nah, kalau misal kalian
berhasil nemu kerentanannya, terus juga mereka belum ganti credentials-nya, itu kemungkinan besar kalian bisa tembus guys. Seperti itu ya. Nah, di sini kita udah punya endpoint-nya juga ya, yang kayak tadi, tapi bedanya sekarang ke file manager. Gua mau tes ya di si Acoy. Si Acoy nggak bisa ya, di sini nggak bisa akses file manager. Tapi kalau misalnya di tes, sebentar, kita ke table. Oke, nggak bisa, bagus berarti. Coba kita lihat. Terkadang ada yang bisa, terkadang ada yang enggak, guys. Oh, ada yang nggak bisa berarti. Gua coba mau akses soal. Bisa nggak soal? Oke, banyak banget ya guys di sini. Di sini ada get database image. Di sini ada modul soal. Coba kita lihat bisa atau enggak si Acoy ini lihat. Nggak bisa guys ternyata. Jadi semua beberapa endpoint doang yang bisa. Contohnya kayak ini nih. Nah, kayak gini. Terus user atur, dan sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi harus ada kayak teknik khusus lah yang harus dikerjain atau yang harus digunakan biar dia bisa kebuka. Nah, ini contoh responnya bakal kayak gini ya. Tuh. Sudah ke daftar soal. Kita lihat di sini dipakai jQuery. Dan lihat apakah si Acoy bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Malah yang justru credentials penting yang bisa kebuka. Gimana tuh ceritanya? Coba ke daftar peserta. Bisa nggak? Kalau daftar peserta, semoga bisa ya. Kita coba. Peserta daftar, di sini nggak ada yang mencolok. Nah, di sini. Wow. Ini contohnya ya. Yang, apa namanya? Contoh IDOR juga. Coba kita lihat di si Acoy. Acoy nggak bisa setting user. Oh iya, dia nggak bakal bisa. Karena si Acoy nggak punya akses kayaknya. Tapi kalau misalnya lewat crawl, kemungkinan bisa guys. Kayak pakai crawl di Git tuh kemungkinan bisa. Tapi harus login dulu. Nah, itu yang agak susah. Oh iya, udah nggak bisa. Tapi di admin bisa ya. Nah, ini juga termasuk credentials, stolen credentials, karena datanya bisa dicuri. Dan yang lebih parah lagi itu bisa dibocorin ya soal ujiannya. Contoh kayak mana ya, daftar tes. Nah, ini kan udah banyak ya daftar tesnya ya. Nah, itu biasanya kalau orang iseng tuh bakal disebarin guys. Nah, itu berbahaya guys. Coba gue lihat di sini apakah bisa kebuka, ya kan? Oke. Tes apakah bisa the moment of truth. Boom, bisa. Seperti itulah bagaimana IDAR bekerja. Cukup berbahaya. Nah, di sini yang lebih bahaya lagi kalau misal ada akun yang statusnya lebih tinggi atau akun yang bukan operator biasa, itu biasanya bisa guys, kecuali belum disetting ya. Kecuali udah disetting. Nah, kalau misalnya belum disetting tuh kemungkinan 100% bisa, kemungkinan besar ya. Kalau misalnya kalian nggak punya akunnya, tinggal cari aja di sini kan, get all user, dapat semua tuh akun-akunnya. Oh, sama kan semua kan? Seperti itu guys. Nah, ini yang dinamakan sebagai IDOR atau Broken Access Control, di mana website gagal
mencerna atau gagal men-setting data. Ini juga terkait dengan segitiga CIA ya. Kalau misalnya kalian belum tahu segitiga CIA. Nah, ini dia. Di mana? Jadi kita bilang ini. Di mana C itu mengartikan sebagai confidentiality atau keamanan atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Nah, kalau mengambil dari konsep website Uniga tadi, itu ada beberapa kode etik yang dilanggar. Pertama, kode etik kerahasiaan atau confidentiality, di mana website tidak bisa menjaga datanya gitu, atau konfigurasinya itu agak ada miskonfigurasi gitu. Dan integrity juga sama, di mana meskipun dia bukan admin, tapi dia bisa buka data yang harus dibuka pakai role admin seperti ini nih. Nah, itu berbahaya. Dan availability itu artinya ketersediaan. Nah, ketersediaan di sini tuh ketersediaan datanya, guys. Nah, kalau ini juga bisa dibilang ketersediaan datanya, tapi nggak begitu parah. Ini juga masuk ke segitiga CIA. Dan itu makanya saya sangat saranin kalau misalnya ngambil source code dari online atau dari forum, usahakan itu kita melakukan hardening atau melakukan konfigurasi ulang secara keseluruhan. Kayak misalnya passwordnya, manajemen datanya, database-nya, terus juga lihat apakah ada konfigurasi yang miss, ada endpoint yang bocor, dan lain-lain. Itu sangat penting, apalagi kalau semisal digunakan oleh instansi besar ya. Contohnya kayak universitas atau yang lain-lain. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Semua aksi ini nggak buat ditiru ya, ini semua untuk edukasi cyber security aja, karena agar kita paham bagaimana website itu bekerja, ya ini juga penting karena kita juga yang butuh datanya gitu kan. Kalau kita nggak paham dengan keamanan data, maka data kita akan bocor semua, kayak komin. Nah, udah. Oke guys, gitu dulu dari gua. Mungkin di video yang lainnya gua bakal bahas kerentanan yang lain. Untuk pihak dari Uniga, gua saranin coba backup ya, atau enggak coba maintenance dulu lah sehari buat manajemen datanya atau enggak manajemen usernya. Karena berbahaya, Pak. Karena kalau misalnya kalau misal Maha Sigmanya pinter, bisa ngertas, ini bahaya, Pak. Dia bisa lihat data tesnya, hasil tesnya. Tuh, dia bisa lihat hasil tesnya, atau enggak dia lihat data modulnya, ada jawabannya, Pak. Bahaya, Pak. Bukan ini, Pak. Nah, itu saran saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, salah-salahnya lah ya. Ya, wajar boy, manusia bukan nabi. Oke, untuk video kali ini mungkin segitu aja. Kalau mau request websitenya mau dicek atau enggak, boleh di kolom komentar di YouTube ini, di video ini. Oke guys, tinggalkan like kalau kalian suka, tinggalkan komen kalau kalian punya kritik atau masukan. Dan share video ini ke dosen kalian, agar dosen kalian paham ya tentang cyber security, tentang keamanan data. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.